Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 sedang mini vlogger, asik. Perkenalkan dulu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Paja. Samuel. Nama saya Ayu. Nama saya Rizka. Saya Raka. Oke, kali ini kita sedang apa ini? Outing kelas. Oh, outing kelas, bye. Taman Mini Indonesia. Berada di Taman Mini. Kita bakal ke 6 rumah. Saya sih lu dikutuk Dewa Naga lu. Peletakan batu pertama pada tahun 1993 ya. Peletakan batu pertama Masjid Pangeran Diponegoro pada tahun 1973 oleh almarhum Bapak Haji Muhammad Soeharto atau Ibu Tun Soeharto ya, di mana beliau sebagai pencetus berdirinya Taman Mini Indonesia Indah. Ya, dari sini ada yang dipertanyakan. Jelas? Jelas ya? Jelas. Ya. Adapun diresmikan Masjid Pangeran Diponegoro pada tahun 1975. Tahun 1975 oleh almarhum Ibu Soeharto dan juga Pak Harto ya. Adapun dinamakan Masjid Pangeran Diponegoro untuk mengenang jasa-jasa khususnya Pangeran Diponegoro waktu penyebaran agama Islam khususnya di tanah Jawa yang mendapat tentangan dari penjajah kolonial Belanda waktu itu ya, di mana beliau berjuang dari tahun 1925 sampai 1930 khususnya di tanah Jawa ya, untuk karena mendapat tentangan dari kolonial Belanda waktu itu beliau menjajah kita. Untuk mengenang jasa beliau, makalah dibangun Masjid Pangeran Diponegoro pada tahun 1975 oleh almarhum Haji Muhammad Soeharto dan Ibu Tun Soeharto waktu itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup jelas? Ya. Adapun Masjid Pangeran Diponegoro itu terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama itu kita gunakan untuk sholat setiap harinya 5 waktu. Sholat Jumat juga ada, dan juga untuk lantai 2 hanya dipergunakan untuk sholat Jumat.
dan hari-hari besar misalnya ada acara pernikahan itu di lantai 2. Adapun desain bangunan Masjid Pangeran Diponegoro itu diambil dari desain khusus Masjid Suhada Yogyakarta dan masjid di Semarang. Itu desainnya diambilnya. Ada yang bertanyakan hari ini sampai di sini? Cukup jelas? Ya. Adapun ini terdiri juga ada tempat wudhu wanita di sebelah selatan, di sebelah utara tempat wudhu pria. Kita juga menyelenggarakan sholat hari besar khususnya sholat Id, tapi tidak di sini. Biasanya di Tugu Api waktu itu, Tugu Api Pancasila. Tapi selama COVID itu tidak diselenggarakan karena udah perubahan manajemen lah, gitu. Kondisinya sudah berubah, gitu. Cukup jelas kan? Ini di mana ini Masjid Pangeran Diponegoro itu melambangkan kerukunan umat beragama, kebinekaan tunggal ikaan, di mana di sebelahnya gereja lagi, pura, wihara, sasana dirasa, sebelahnya Kongmyo untuk menjaga itu kebinekaan tunggal ikaan khususnya di Indonesia. Cukup? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap minggu ada misa di sini. Setiap misa jam 8 pagi, jam malam minggu. Jam 6:30 dan jam 8 pagi. Tapi setelah COVID itu berbeda, manajemen di sini sudah berubah. Dulu masih dipegang oleh Yayasan Pak Harto, ya. Ketika sekarang sudah dikelola oleh pemerintah sementara negara diberikan kepada BUMN. Itu kami belum menemukan titik temu untuk bisa umat hadir tanpa membayar. Karena namanya PT dia bicara tentang untung rugi. Nah, karena mereka minta umat harus bayar datang ke sini, ya itu nggak mungkin gitu loh. Orang datang ke gereja suruh bayar masuk ya berat kan gitu loh. Maka sampai sekarang belum ada. Sampai sekarang itu misa hanya ada Sabtu pertama setiap bulan, ya, jam 8 pagi. Tapi mungkin tahun depan nggak ada lagi. Batu giuk. Baik, selamat datang adik-adik dari ada rumah ibadah selain Islam, selain Kristen, namanya pura. Nah, dengan hadir di pura, ibu-ibu, adik-adik bisa merasakan nuansa perbedaan yang harus kita bina terus ya Bu ya, untuk persatuan bangsa Indonesia. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.